Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 pada mata kuliah apresiasi drama dengan anggota kelompok Mei Anega Putri, Hairun Nadhirah, Cut Andi Salsabila. Kami dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 5A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proses produksi pementasan drama. Langsung saja disimak penjelasannya. Saya Mei Anega Putri akan menjelaskan bagian A, yaitu analisis dan kelayakan pementasan drama. Naskah dibuat oleh seorang seniman atau penulis naskah yang disebut dengan sastrawan. Naskah drama memiliki tingkat kesulitan yang berbeda ketika dipentaskan. Oleh karena itu, seorang sutradara harus mampu memilih naskah berdasarkan tema yang akan disampaikan, siapa yang akan menonton, dan tingkat kesulitan aktor mementaskan naskah drama tersebut. Berikut merupakan bagian dari analisis naskah dan kelayakan pementasan drama. Di antaranya, 1. Kriteria kekuatan kelayakan naskah drama. Naskah yang dapat dipentaskan di panggung adalah naskah yang durasinya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Untuk para pemula yang mementaskan naskah drama durasi antara 60-90 menit adalah ideal dalam sebuah pementasan. Namun, jika durasinya lebih dari 120 menit, perlu penggarapan lebih serius agar penonton tidak merasa bosan. Naskah drama yang pantas dipentaskan adalah naskah drama yang tidak hanya memperhatikan dialog saat pementasan, namun juga memperhatikan dialog-dialog yang kontekstual sesuai tuntutan zaman yang diubah dari naskah tanpa menyimpang dari maksud penulis. Naskah-naskah drama karya Enriantiamo, Rendra, Arifin Senor, Radar Pancadana, Seno Gumira, Putu Wijaya adalah beberapa contoh naskah drama teatrikal yang pantas dipanggungkan. 2. Penonton. Tingkat pendidikan penonton merupakan variabel yang harus diperhitungkan dalam pementasan drama. Naskah drama yang akan dipentaskan untuk remaja harus memiliki nilai edukasi dan dapat memberikan motivasi. Ketiga, faktor pendukung pementasan. Faktor pendukung dalam pementasan drama adalah penonton. Penonton yang membayar tiket sebagai variabel yang harus diperhitungkan. Makin bermutu sebuah pementasan, makin banyak penonton yang dihadirkan. Hal itu terkait dengan jenis naskah yang dipentaskan, penulis naskahnya, dan kepopuleran aktor. Seorang sutradara yang baik harus mampu menggait aktor terkenal untuk menyedot penonton. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan subbab yang kedua, yaitu pelaksanaan pementasan drama. Pada tahap ini, merupakan tahap penerapan semua rencana yang ada di kertas menjadi kegiatan yang sebenarnya. Setiap teori yang dirancang harus diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan yang terorganisir secara aktual hingga tahap akhir, guna mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun hal yang perlu diperhatikan saat pelaksanaan pementasan drama meliputi 1. Penggunaan bahasa, baik cara pelafalan ataupun intonasi harus relevan. Yang kedua, ekspresi tubuh dan mimik muka harus sesuai dialog. Dan yang ketiga, dapat berimprovisasi di luar naskah untuk menciptakan suasana dan membuat percakapan lebih terlihat alami. Selanjutnya, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekurangan dari sebuah pementasan, baik dari sisi pelaksanaan ataupun penonton. Di antaranya, yang pertama, kesiapan fisik. Seorang pemain atau aktor dan juga anggota tim pementasan harus memiliki keadaan fisik yang jauh lebih baik dari kondisi normal. Yang kedua, kesiapan mental. Harus siap mental yang luar biasa karena biasanya akan muncul kendala tak terduga yang bisa terjadi. Yang ketiga, kualitas alat rekam. Ini jika dibutuhkan, jika tidak maka tidak perlu.
Yang selanjutnya, keempat, teknik pengambilan video ini juga jika dibutuhkan saja, maka perekam video harus dilakukan sebaik mungkin agar gambar bisa terlihat secara keseluruhan ataupun close up. Yang kelima, teknik pencahayaan. Cahaya yang digunakan harus sesuai, tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap. Kemudian dalam proses pelaksanaan drama terkadang muncul masalah administrasi pertunjukan. Terdapat 3 masalah pokok yang perlu didiskusikan dan dipertimbangkan serta diperhatikan. Yang pertama, pengelolaan atau manajemen keuangan. Yang dimaksud pada tahap ini mengacu pada pengeluaran dan pemasukan dana. Pengeluaran dana dalam hal ini perlu diatur agar target produksi dapat tercapai dan keuangan tetap stabil. Yang kedua, pemasaran atau publikasi. Tahap ini mencakup segala cara untuk menarik perhatian para peminat seni pertunjukan dan calon penonton. Yang ketiga, rumah tangga teater. Istilah rumah tangga dalam teater diibaratkan dengan keluarga dalam sebuah rumah. Dalam drama pun seperti itu, terlihat seperti anggota keluarga, mulai dari produser, sutradara, dan lain sebagainya. Di sini saya Cutandi Salsabila akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu evaluasi pementasan drama atau evaluation. Evaluasi merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan. Menurut Jali dan Puji, evaluasi berarti suatu proses untuk menilai suatu hal menurut tujuan atau kriteria yang telah ditetapkan, yang kemudian diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. Terdapat beberapa hal yang harus dievaluasi dalam sebuah pementasan drama, karena hal-hal tersebut merupakan unsur yang menunjang kegiatan tersebut. Hal yang harus dievaluasi antara lain pemain, cerita, perlengkapan, tata panggung, cahaya, rias, suara, dan busana. Untuk yang pertama yaitu pemain. Pemain merupakan orang yang memeragakan cerita. Berapa banyak pemain yang dibutuhkan dalam drama tergantung dari banyaknya tokoh yang terdapat dalam naskah drama yang akan dipentaskan. Kepiawaian dari seorang aktor dalam memerankan seorang tokoh dalam sebuah pementasan drama akan bisa dilihat dari teknik vokal atau teknik dialog. Jika seorang pemain melontarkan dialog tidak sesuai sebagaimana mestinya, maka nilai yang terkandung tidak dapat dikomunikasikan dengan penonton. Mimik atau ekspresi wajah dari seorang aktor, penjiwaan yang total dari para pemeran dalam memerankan tokoh yang mereka mainkan akan menjadi kunci penentu keberhasilan sebuah pentas drama. Kemudian ada gestur atau gerak tubuh. Gestur adalah sikap pose tubuh pemeran yang mengandung makna dan menimbulkan bahasa tubuh. Seorang pemeran harus memahami bahasa tubuh, baik bahasa tubuh budaya sendiri maupun bahasa tubuh budaya lainnya. Pemakaian gestur ini mengajak seorang untuk menampilkan variasi bahasa atau macam-macam cara mengungkapkan perasaan dan pikiran. Kemudian blocking atau penempatan posisi di panggung. Blocking adalah kedudukan tubuh pada saat di atas pentas. Blocking yang baik adalah blocking tersebut harus seimbang, utuh, bervariasi, memiliki titik pusat perhatian dan wajar. Contoh komentar terkait pemain. Ekspresi keputusan dari tokoh dalam drama pada pementasan kurang begitu tampak. Dari isi dialog yang dikemukakan oleh tokoh menampakkan bahwa karakter tokoh tersebut tengah dirundung rasa putus asa, kesepian, dan gelisah meskipun dia seorang yang kaya. Kemudian yang berikutnya adalah cerita. Cerita dalam drama seringkali mengusung masalah atau persoalan kehidupan. Cerita dalam drama disusun dalam bentuk dialog yang sering disebut dengan istilah naskah drama atau skenario. Menarik atau tidaknya sebuah pementasan drama juga sangat ditentukan oleh jalan ceritanya. Contoh komentar terkait cerita. Ceritanya sangat menarik dan mudah dipahami oleh penonton. Yang ketiga adalah tata panggung. Panggung adalah tempat para aktor memeragakan lakon drama. Sebuah drama yang dipentaskan di atas panggung harus didukung dengan penataan panggung sebagai latar atau setting cerita yang bisa menggambarkan ruang, waktu, dan suasana sebuah peristiwa dalam drama tersebut.
Contoh komentar terkait tata panggung yaitu bentuk properti yang digunakan dalam pementasan terlalu modern sehingga kurang sesuai dengan setting waktu cerita. Kemudian berikutnya adalah tata busana merupakan pengaturan pakaian pemain baik bahan, model maupun cara mengenakannya. Karakter atau watak tokoh dalam drama akan terlihat lebih kuat jika didukung dengan kostum atau busana yang sesuai. Contoh komentar terkait kostum yaitu busana anak sekolah yang dipakai oleh peran protagonis tidak sesuai karena pakaiannya tidak dimasukkan sehingga mencerminkan tidak patuh pada peraturan sekolah. Yang kelima yaitu tata lampu. Pengaturan cahaya di panggung memang harus disesuaikan dengan keadaan panggung yang digambarkan. Tata lampu dalam pementasan drama di panggung juga memegang peran penting dalam membangun suasana dalam drama tersebut. Contoh komentarnya yaitu tata lampu yang menggunakan cahaya lampu biasa, maka para pemeran dan peralatan atau properti serta semua bagian skenario cerita akan tampak datar atau flat, kurang menarik. Yang keenam adalah tata suara. Tata suara bukan hanya pengaturan pengeras suara atau sound system, melainkan juga musik pengiring. Musik pengiring diperlukan agar suasana yang digambarkan terasa lebih meyakinkan bagi para penonton. Contoh komentar terkait tata suara misalnya, suara dialog kurang jelas, videonya kurang keras, musiknya kurang menarik, terlalu sedikit dan monoton. Untuk yang terakhir yaitu tata rias. Penampilan watak tokoh, pemeran tokoh juga sangat penting. Misalnya, tokoh petani akan lebih tepat diperankan oleh pemain yang berkulit agak gelap. Untuk menciptakan efek kulit agak gelap tersebut, peran make up sangat diperlukan. Contoh komentar terkait tata rias misalnya, tata rias pada pemeran perempuan tua kurang menampakkan karakter ketuaannya dan karakter sebagai abdi atau pembantu. Padahal, pada dialog tersebut, karakter tokoh perempuan tua merupakan sosok orang yang sudah sangat tua, lebih tua dari sang juragan, setia sebagai abdi, bijak, perhatian, dan penuh kasih sayang. Itu dia penjelasan dari kami mengenai proses produksi pementasan drama. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.